Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan presentasi manajemen risiko dengan judul Penghindaran Risiko, Risk Retention, Risk Transfer, dan Pengendalian Risiko. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan dulu. Kami dari kelompok 5, nama saya Septi Tasya Kamelia, dan yang kedua ada Kintan Syafwa, yang ketiga ada Kartika. Materi pertama akan langsung dibacakan oleh saya, yaitu Septi Tasya Kamelia, di mana di sini kita akan membahas tentang penghindaran resiko. Penghindaran resiko atau risk avoidance merupakan tindakan preventif yang artinya tidak melakukan hal yang menyebabkan sebuah resiko terjadi. Di sini maksudnya kita itu sebelum melakukan sesuatu kita ingin menghindari resikonya terlebih dahulu. Contohnya aja itu kita nggak mau dikemudikan oleh seseorang yang mabuk untuk menghindari kecelakaan, karena kita sudah tahu resikonya dari dia yang seorang yang mabuk dan mengendarai kendaraan tentu akan menyebabkan kekacauan atau kecelakaan, itu resikonya. Jadi metode risk avoidance atau penghindaran resiko ini berupaya untuk meminimalisasikan resiko yang dapat menimbulkan ancaman dengan cara menghindar seperti yang saya contohkan tadi, mitigasi melalui kebijakan dan prosedur, kemudian ada pelatihan serta implementasi teknologi. Penghindaran resiko ini berkaitan dengan penghapusan resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian. Seperti yang saya contohkan tadi, kerugian dari dikemudikan oleh orang yang mabuk yaitu kecelakaan ataupun kekacauan lainnya. Penghindaran resiko ini berarti melakukan aktivitas apapun yang dapat menimbulkan resiko. Ada contoh lain nih, misalnya seorang investor ingin membeli saham di perusahaan minyak, tetapi harga minyak telah turun secara signifikan selama beberapa bulan terakhir. Berarti ada resiko politik yang berkaitan dengan produksi minyak dan resiko kredit yang berkaitan dengan perusahaan minyak tersebut. Lalu dia menilai berbagai macam resiko yang berkaitan dengan industri minyak tersebut dan memutuskan untuk menghindari pengambilan saham di perusahaan tersebut. Hal ini dikenal sebagai metode penghindaran resiko. Investor yang menghindari resiko akan mengalami kehilangan potensi keuntungan dalam saham minyaknya tadi. Di sisi lain, investor tersebut masih memiliki potensi keuntungan karena terhindari dari potensi kerugiannya. Jika pasar saham semakin tinggi, nilai dari posisi buy-nya akan semakin dihargai. Namun jika nilai posisinya menurun, dia dilindungi oleh opsi put-nya. Kemudian selanjutnya ada metode retensi resiko atau risk retention. Dengan cara melakukan retention atau penyimpanan dana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian secara penuh ataupun sebagian. Retensi resiko dilakukan biasanya untuk mengantisipasi resiko-resiko yang memiliki tingkat kerugian yang tidak terlalu besar. Contohnya aja itu kita dalam menjalankan usaha, kita ada dana darurat, dimana jika kita mengalami kerugian atau resiko lainnya, kita dapat menutupi resiko itu oleh dana simpanan kita. Selanjutnya adalah metode transfer resiko atau risk transfer, di mana metode ini perusahaan mengalihkan dampak kerugiannya kepada organisasi atau perusahaan lain. Contohnya itu asuransi atau kontrak sewa rumah, di mana pemilik mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak asuransi tersebut. Dalam prakteknya, beberapa metode di atas itu dapat digunakan secara terpisah dan dapat juga digunakan secara bersamaan atau kombinasi dengan dua metode. Contohnya itu untuk resiko yang mempunyai dampak kerugian kecil bisa menggunakan beberapa metode tersebut. Memilih satu di antara beberapa metode tersebut untuk menanggulangi resikonya.
Lalu untuk resiko yang dampak kerugiannya cukup besar, dapat melakukan metode transfer resiko atau risk transfer. Dari cara pengendalian resiko secara finansial dengan metode transfer risk, di mana resiko tersebut ditransfer ke perusahaan asuransi, maka dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu mekanisme pengalihan resiko atau risk transfer mechanism. Selanjutnya, cara menanggulangi resiko itu ada dua metode. Yang pertama, penanganan resiko atau risk control, di mana di sini ada menghindari resiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi atau pooling, pemindahan resiko, dan risk deferral. Kemudian ada metode pembiayaan resiko atau risk financing, di mana di sini ada pemindahan resiko dengan pembiayaan, lalu ada melakukan retensi. Selanjutnya, materinya akan dilanjutkan oleh Kintan. D. Pengendalian risiko. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan risiko dapat diartikan sebagai kans kerugian, kemungkinan kerugian, atau ketidakpastian. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, pengendalian risiko adalah suatu tindakan atau usaha untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. 2. Metode pengendalian risiko. Setelah manajer risiko melakukan identifikasi dan mengukur risiko, maka tahap selanjutnya adalah memilih cara pengendalian risiko. Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimumkan risiko kerugian. Antara lain, yang pertama, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Tugas dari seorang manajer risiko adalah berkaitan erat dengan upaya memilih dan menentukan cara-cara atau metode yang paling efisien dalam pengendalian risiko yang dihadapi perusahaan. Seorang manajer risiko pada prinsipnya dapat menggunakan dua pendekatan atau cara menanggulangi risiko. Yang pertama, penanganan risiko. Dalam penanganan risiko ada beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya yang pertama, menghindari risiko. Menghindari suatu risiko murni adalah menghindarkan harta, orang, atau kegiatan dari exposure. Yang kedua, mengendalikan kerugian atau loss controlling. Tujuan mengendalikan kerugian adalah untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian memang terjadi. Yang ketiga, pemisahan atau risk reduction. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. Yang keempat, kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Yang kelima, pemindahan risiko atau risk transfer dapat dilakukan dengan cara risikonya sendiri dipindahkan dan harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain. Yang keenam, dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek atas suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. Yang kedua, ada pembiayaan risiko. Cara atau metode yang dapat digunakan adalah yang pertama, pemindahan risiko dengan pembiayaan atau risk financing transfer. Yang kedua, melakukan retensi atau menangani sendiri risiko yang dihadapi. Risk financing transfer, pemindahan risiko dengan cara ini berarti penanggung harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung yang benar terjadi karena oleh peril yang dipindahkan. Meretensi atau risk retention artinya perusahaan menanggung sendiri risiko keuangan dari suatu peril dan merupakan bentuk pengendalian risiko yang paling umum.
Saya Kartika akan melanjutkan penjelasan dari Kintan. Yang ketiga yaitu cara menentukan suatu kombinasi teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian atau risiko. Dalam memilih cara penanggulangan risiko, secara garis besar dapat digambarkan yaitu 1. High probability, high impact, yaitu risiko jenis ini umumnya dihindari atau ditransfer. Yang kedua, low probability, high impact. Respon paling tepat untuk tipe risiko ini adalah dihindari. Dan jika masih terjadi, maka lakukan mitigasi risiko serta kembangkan contingency plan. Yang ketiga yaitu high probability, low impact. Mitigasi risiko dan kembangkan contingency plan. Yang keempat, low probability, low impact. Efek dari risiko ini dapat dikurangi, namun biayanya dapat saja melebihi dampak yang dihasilkan. Dalam kasus ini, mungkin lebih baik untuk menerima efek dari risiko tersebut. Yang kelima, contingency plan. Untuk risiko yang mungkin terjadi, maka perlu dipersiapkan contingency plan seandainya benar-benar terjadi. Yang keempat, kualitas sebuah sistem pengendalian yang efektif. Pada sistem pengendalian yang efektif, cenderung mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan situasinya, namun dapat digeneralisasikan dengan ciri-ciri yaitu 1. Ketepatan. Sebuah sistem pengendalian yang menghasilkan informasi yang tidak tepat dapat membuat manajemen lupa mengambil tindakan. Kedua, tepat waktu. Pengendalian seharusnya menggugah perhatian para manajer terhadap penyimpangan tepat pada waktunya, guna mencegah akibat terserius terhadap kinerja sebuah unit. Yang ketiga, hemat. Sebuah sistem pengendalian harus hemat dalam penerapannya. Yang keempat, fleksibel. Bisa menyesuaikan dengan perubahan yang tidak bersahabat atau untuk memanfaatkan peluang baru. Yang kelima, bisa dipahami oleh para penggunanya. Yang keenam, kriteria yang masuk akal. Bisa dicapai karena bila kriteria itu terlampau tinggi atau tidak masuk akal, maka tidak akan lagi memotivasi. Yang ketujuh, penempatan yang strategis. Yang kedelapan, tekanan pada perkecualian. 9. Multi kriteria. Multi kriteria mempunyai dampak positif ganda karena lebih sulit dimanipulasi ketimbang kriteria tunggal. Yang ke-10, tindakan koreksi. Sebuah sistem pengendalian yang efektif bukan saja menunjukkan kapan terjadinya penyimpangan yang berarti dari standar, melainkan juga menyarankan tindakan apa yang harus diambil untuk membetulkan penyimpangan tadi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya kepada kelompok kami di kolom komentar ataupun di diskusi Sikuli. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.